Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri yang pertama IGD Agus Ardika, yang kedua saya David Frialdo, selanjutnya rekan saya Fatria Putri dan Siska Yuningrum. Kami akan menjelaskan tentang creating new business, startup, penambahan instrumen keuangan lain, deposito, saham, obligasi sebagai bentuk investasi pada PT Mili. Yang dilatar belakangi oleh PT Mili adalah perusahaan yang bergerak di bidang developer dan properti. Seperti developer untuk pembangunan perumahan, perusahaan tersebut dari tahun ke tahun mengalami perkembangan dari kegiatan proyek. Dengan berkembangnya kegiatan proyek dalam perusahaan, maka perlu dilakukan penyusunan studi kelayakan untuk menghindari risiko kerugian di masa yang akan datang, memudahkan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, dan memudahkan pengawasan. Untuk mengukur sampai sejauh mana menariknya suatu usulan investasi dari perluasan usaha, maka terdapat beberapa kriteria yang lazim disebut investment kriteria. Setiap kriteria itu dapat dipakai untuk menentukan diterima tidaknya suatu usulan investasi. Perusahaan ini terdiri dengan struktur organisasi. Yang pertama ada pimpinan, berikutnya adalah manajer operasional yang terdiri dari bagian pemasaran, bagian pengendalian, bagian logistik. Selanjutnya adalah manajer administrasi dan keuangan yang terdiri bagian teknik dan anggaran, bagian SDM, dan bagian keuangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya berikut adalah uraian dari komponen keuangan PT Mili. Kebutuhan yang terkait investasi yaitu yang pertama itu adalah pembayaran hutang dagang, yang kedua biaya upah buruh, yang ketiga biaya angkutan, yang keempat biaya sewa alat-alat berat, yang kelima biaya administrasi proyek, dan yang keenam biaya pengawas proyek. Dengan nilai yang kami sajikan dalam tabel berikut. Next. Yang selanjutnya yaitu untuk menilai kelayakan investasi di PT Mili, kami menguraikan perhitungan PT Mili dalam penyusunan dan perhitungan arus kas cash flow sebagai dasar perhitungan kelayakan investasi. Yang pertama yaitu penerimaan termin proyek, yang kedua penerimaan piutang proyek, dan yang ketiga penerimaan kredit bank dengan nilai yang juga kami sajikan dalam tabel berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya tadi ada dua kriteria untuk menguji kelayakan investasi, salah satunya dengan menggunakan metode laporan arus kas dari 5 tahun terakhir, yaitu dari 2018 sampai 2023. Selanjutnya adalah perhitungan payback period atau perhitungan untuk payback dari suatu investasi tersebut dengan nilai jumlah investasi berdasarkan proyeksi nilai tersebut 303.208.575,25 rupiah dengan proses tahun 1, tahun 2, dan tahun 3 terlihat pada sajian yang kami sajikan ini. Besarnya payback period dalam investasi ini dalam per tahunnya itu ada 3 tahun 11 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari suatu investasi. Yang kedua ada net present value. Net present value ini juga kami sajikan dalam sajian berikut ini dengan nilai yang sudah disesuaikan dan diadjust sesuai dengan proyeksi keuangan atau arus kas dalam PT Mili dari 5 tahun terakhir. Ketiga ada profitability index. Berikut adalah nilai dari profitability index-nya. Berdasarkan hasil perhitungan nilai PI, maka proyek dengan perluasan usaha dianggap layak karena proyek itu lebih besar dari satu. Itu berdasarkan dengan kriteria profitability index lebih dari satu. Di sini merupakan nilainya 1,16. Jadi itu dianggap proper dalam suatu nilai investasi. Yang terakhir ada internal rate of return. Daripada dengan dua tingkat diskon yang berbeda, itu diperoleh hasil NPV-nya sekian, dengan N-nya 20%, I-nya 33%. Dengan demikian, internal rate of return-nya yaitu 25,77%. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diberikan kesimpulan bahwa di mana tingkat itu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan dari hasil perhitungan ini diperoleh nilai IRS sebesar 25,77%, di mana tingkat itu lebih tinggi daripada tingkat bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Hal ini menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2013, kebijaksanaan investasi dengan diperluasnya usaha, maka perusahaan akan mampu memberikan hasil atau keuntungan pada tingkat 25,77%. Berdasarkan metode IRR, maka nilai IRR sebesar 25,77% merupakan cut-off rate, tingkat pemotong yang berarti walaupun tingkat bunga modal yang ditanggung oleh perusahaan mencapai tingkat 25,77% yang menyamai tingkat IRR yang diperoleh perusahaan, maka kebijaksanaan ini masih dapat diterima. Dengan demikian, metode analisis dianggap fleksibel atau layak dari hasil perhitungan dengan PI, maka proyek perluasan usaha dianggap layak, maka PR lebih dari 1. Saran dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, selanjutnya dapat diberikan saran yang dianggap perlu bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Disarankan kepada perusahaan agar perlunya memperhatikan masalah pinjaman bank di mana dapat dibayar secara berangsur-angsur, sebab dengan pinjaman bank yang besar mungkin dapat mengurangi keuntungan perusahaan yang diakibatkan adanya bunga bank. Lalu yang selanjutnya disarankan pula kepada perusahaan agar perlunya perusahaan dapat meningkatkan pengawasan kegiatan proyek sebab dengan pengawasan kegiatan proyek yang tepat dapat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Terima kasih, demikian isi presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.